Hari ini kami diberikan kesempatan oleh Tuhan ada dalam rumah Tuhan untuk kami belajar memuji dan menyembah-Mu Bapa. Kami buka hati kami kepada firman-Mu yang adalah kekuatan kami, kesembuhan kami. Firman-Mu yang memberkati kami, firman-Mu yang melindungi kami dari bahaya, firman-Mu yang mempersiapkan hidup kami untuk menikmati hidup yang kekal di belakang langit biru. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Kami bersyukur setiap kekuatan musuh yang mengganggu konsentrasi kami, perhatian kami di dalam kami mendengar firman Allah, kami patahkan, lumpuhkan di dalam nama Yesus. Segala kekuatan musuh dihancurkan, ditaklukkan dalam nama Yesus. Hanya kami izinkan Roh Kudus untuk menolong kami dengan roh hikmat dan pengertian untuk menerjemahkan setiap perkataan firman Tuhan yang kami dengar, dan setiap pribadi kami yang mendengar firman Allah. Pasti kami diberkati. Amin. Pasti kami mengalami perubahan dalam hidup kami ketika kami belajar untuk mempraktekkan firman Tuhan dalam hidup kami. Pengurapan Allah dari surga turun secara spesial bagi kami semua, sehingga semua kami yang mendengar firman Allah, kami menikmati mujizat Tuhan. Kami buka hati kami dengan kita kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Yang rindu mendengar firman Allah katakan amin. Silakan duduk. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Shalom. 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 Ya Tuhan, kita bersyukur karena kita diberikan kesempatan ada dalam rumah Tuhan untuk menikmati pujian dan penyembahan kuasa-Nya, kasih-Nya yang luar biasa bagi hidup saudara dan saya percaya bahwa Tuhan selalu merancang yang paling terbaik bagi hidup saudara dan saya untuk menikmati semua mujizat dan janji Tuhan yang dijanjikan Alkitab bagi hidup saudara dan saya. Puji Tuhan, kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Injil Lukas, Lukas pasal yang ke-6, Injil Lukas pasal yang ke-6, Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 berakhir pada ayat yang ke-11. Injil Lukas Kalau Bapak dan Ibu sudah menjumpai pasal dan ayat yang saya maksud, mari kita bangkit berdiri. Sekali lagi, pegang Alkitab kita di tangan kanan kita masing-masing.
Injil Lukas pasal yang ke-6, ayat 6 berakhir pada ayat yang ke-11. Judul atau tema yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia, Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Saya akan baca ayat pertama, dan Bapak Ibu akan baca ayat yang kedua, dan ayat yang terakhir, ayat 11 kita akan baca bersama-sama. Firman Tuhan berkata, pegang Alkitab sudah di dalam tangan kita masing-masing. Kita akan berkata bersama pada kesempatan ini. Saya percaya Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah kekuatan yang sanggup menyelamatkan jiwa saya. Yang sanggup menyelamatkan jiwa saya. Sanggup menyelamatkan keluarga saya. Sanggup menyelamatkan keluarga saya. Sanggup menyembuhkan penyakit saya. Sanggup menyembuhkan penyakit saya. Sanggup menolong hidup saya. Sanggup menolong hidup saya. Sekalipun dalam masa yang sulit. Sekalipun dalam masa yang sulit. Yang setuju katakan amin. Amin. Perhatikan firman Tuhan, Injil Lukas pasal yang ke-6, ayat 6 berakhir pada ayat yang ke-11. Saya baca ayat pertama, Bapak Ibu baca ayat yang kedua, dan ayat yang terakhir kita akan baca bersama. Firman Allah berkata demikian. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. 3. Kemudian dikeluarkan orang-orang Farisi mati Yesus, kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, bangunlah dan berdirilah di tengah. Maka bangunlah orang itu dan berdiri. 3. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya? Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, ulurkanlah tanganmu. Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. 3 sama-sama. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Kata Yesus, yang bahagia adalah saudara dan saya yang mendengar firman Tuhan, yang merenungkan firman Allah. Hidup saudara dan saya pasti diberkati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pagi hari ini bicara tentang mujizat. Yesus ketika melakukan setiap pelayanan pasti terjadi mujizat. Dan Alkitab berkata bahwa mujizat yang dibuat Yesus ini kadang tidak semua orang senang untuk melihatnya. Secara khusus orang-orang yang dikatakan orang apa? Orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka orang-orang ini disebut orang-orang yang hebat di dalam memahami, mengenal Taurat. Tetapi Alkitab berkata bahwa mereka ini orang-orang yang tidak hidup di dalam pertobatan, tidak hidup di dalam takut akan Tuhan. Kalau bisa dikatakan orang-orang yang hebat, mungkin mereka pendeta, mereka para imam, ya, mereka orang-orang yang ahli dalam menafsirkan kitab Taurat. Tetapi sayangnya, ketika Yesus hadir, Yesus justru menunjukkan mujizat-mujizat yang hebat bagi hidup mereka. Mereka berpikir bahwa mereka taat sama aturan Taurat. Dan mereka berpikir bahwa apa yang dilakukan Yesus itu adalah sesuatu yang tidak benar, yang tidak ditulis oleh Taurat. Mereka berpikir bahwa Yesus atau Mesias itu yang datang itu bukan datang mengajar Injil Kerajaan Allah lalu menghadirkan mujizat, tetapi konteks berpikir orang Israel di kala itu, karena mereka sedang dijajah oleh Romawi, mereka berpikir bahwa Yesus harus lahir di istana Daud dan akan memerintah dengan suatu kekuatan atau power. Untuk apa? Melenyapkan kekuatan penjajah pada waktu itu. Tapi justru apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka tafsirkan, justru bertolak belakang dengan apa yang Yesus lakukan. Berapa banyak saudara yang hadir pagi hari ini yang rindu selalu menikmati mujizat? Saya tahu bahwa Yesus sudah menyediakan mujizat bagi kita. Ketika Yesus berkata pada perkataan yang ke-6, dia berkata, sudah apa? Sudah selesai.
maka urusan masalah penyakit kita, kutuk penyakit kita, kutuk maut yang mengikat hidup kita sudah diselesaikan. Amin. Sehingga saudara dan saya menjadi orang yang dimerdekakan, menjadi bebas dari segala kekuatan penyakit. Kita tidak dirancang Tuhan mati muda, kita tidak dirancang Tuhan mati kecelakaan, kita tidak dirancang Tuhan komplikasi penyakit lalu mati, kita tidak dirancang Tuhan untuk menderita berkepanjangan di tempat tidur lalu mati. Tetapi Tuhan sudah mati bagi segala penderitaan saudara dan saya, segala sakit penyakit kita. Dan Alkitab berkata, oleh bilur-bilurnya saudara dan saya sudah disembuhkan. Jadi kesembuhan sudah tersedia, amin. Tinggal kita bersyukur dan kita menikmatinya. Dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca bersama, ternyata Yesus menyembuhkan orang sakit di hari Sabat. Menurut orang Yahudi, hari Sabat itu hari yang dikeramatkan. Jadi tidak boleh ada pekerjaan dalam bentuk apapun. Siapa yang bekerja berarti dia tidak mengindahkan Allah, itu menurut Taurat. Tetapi Alkitab berkata Yesus datang untuk menggenapkan Taurat dan bukan meniadakan Taurat. Yesus sedang melakukan sesuatu yang baru, soal pembaharuan mengenai siapa Allah yang sebenarnya yang harus mereka sembah. Selama ini mereka pikir Yahweh atau Adonai dengan panggilan yang lain. Karena Yahweh itu nama yang sakral, tidak bisa disebut sembarangan oleh Israel. Sehingga ada sebutan yang lain, Adonai. Lalu mereka pikir bahwa semua yang mereka anut, yang mereka pelajari, itu harus dilakukan dengan baik. Saya katakan sah-sah saja. Tetapi justru Yesus mendobrak kepercayaan yang salah. Yesus berkata, kalau kita lihat ayat bacaan kita, ayat 9 berkata begini. Lalu Yesus berkata kepada mereka, aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan apa? Nyawa orang atau apa? Membinasakannya. Jadi Yesus memberikan suatu apa? Pilihan bagi mereka. Silakan kamu pilih. Kira-kira kalau buat jahat pada hari Sabat, baik atau tidak? Atau berbuat baik pada hari Sabat, baik atau jahat? Tetapi Alkitab berkata, Yesus tahu hati orang-orang ini. Ternyata orang pemuka agama, orang Farisi, ahli Taurat, tahu firman Allah, tapi hati mereka busuk, kata Alkitab. Mereka ternyata punya rancangan yang busuk untuk Yesus. Alkitab berkata bahwa mereka sedang mencari kans atau peluang untuk apa? Untuk bisa mencari kesalahan Yesus supaya Yesus bisa dibinasakan, supaya Yesus bisa dibunuh. Ini jahatnya orang yang punya agama tapi tidak punya hati yang mengasihi Tuhan. Saya katakan Bapak Ibu, Taurat justru orang belajar Taurat. Paulus katakan orang yang belajar Taurat justru dia akan tahu tentang dosa. Tetapi kalau saudara dan saya yang ada pada pagi hari ini kita bisa menikmati kasih karunia Allah, kita tidak hidup pada hukum Taurat. Amin. Tapi kita sudah dibebaskan dari segala kekuatan kutuk hukum Taurat. Makanya saudara dan saya adalah orang-orang yang merdeka karena firman Tuhan, karena kasih karunia Allah yang sungguh luar biasa dinyatakan bagi hidup saudara dan saya. Ada dua hal sederhana yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini. Bagaimana saudara dan saya menikmati mujizat Tuhan. Saya katakan bahwa masalah selalu dipakai oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk membawa kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Kalau tidak ada masalah, mungkin kita tidak bisa jumpa dengan Tuhan. Masalah adalah sarana dan alat Tuhan untuk mendidik dan membawa hidup kita menikmati pertolongan dan mujizat Tuhan. Yang setuju bilang amin dong. Amin. Ada dua cara bagaimana kita dapat menikmati mujizat Tuhan di dalam hidup kita. Yang pertama saya jumpai di sini, bagaimana orang yang mati tangan sebelah ini dia menikmati mujizat Tuhan. Yang pertama karena apa? Bersedia diatur Tuhan.
Katakan amin. Tolong tengok kiri kanan Bapak Ibu dan katakan begini. Kita harus bersedia diatur oleh Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu coba bisa bayangkan kalau seandainya orang yang mati tangan sebelah ini, dia tidak mau diatur oleh Tuhan. Saya percaya dia tidak mungkin menikmati dan mengalami mujizat. Amin. Mau diatur oleh Tuhan? Jadi orang yang bersedia diatur oleh Tuhan ini Bapak Ibu tidak gampang. Kadang-kadang ego kita sebagai manusia bisa menghambat saudara dan saya untuk diatur oleh Tuhan. Ego manusia kadang-kadang membuat dia tidak bisa menerobos yang namanya kemustahilan. Ego manusia kadang-kadang menghalangi kita untuk mengalami yang namanya mujizat Tuhan bagi hidup kita. Bersedia diatur Tuhan adalah pilihan yang paling tepat bagi orang-orang yang mau menikmati mujizat Tuhan. Amin. Sekarang kalau kita tidak membuka hati, ciri-ciri orang yang bersedia diatur Tuhan ini dia membuka hati. Dia membuka hati, dia taat kepada apa kata Tuhan, dia tidak melawan, dia tidak melawan, lalu dia mengizinkan Tuhan untuk menolong dia. Dia mau ditolong, dia tidak menolak apa yang ditawarkan Tuhan. Dia terbuka, dia sudi, dia mau, dia suka, dan dia serius atau sungguh-sungguh menanggapi apa yang Tuhan katakan. Orang yang bersedia diatur oleh Tuhan, dia harus bisa membuka hati supaya dia menikmati mujizat Tuhan. Amin. Mau diatur oleh Tuhan? Mau menikmati mujizat Tuhan? Jadi orang hidup di dalam kebenaran itu tidak gampang. Orang hidup di dalam kebenaran itu dia harus apa? Mau Tuhan mengatur hidupnya, mau Tuhan mendidik hidupnya. Orang yang mati tangan sebelah ini, Yesus panggil dia dan berkata begini. Kalau kita lihat pasal pembacaan kita,